Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer materi kita hari ini. Boleh siapin catatannya dulu karena hari ini kita bakal bener-bener ngebedah tuntas materi semester 1 soal fisika cahaya. Kita nggak cuma sekedar bahas teori di atas kertas ya, kita bakal bawa konsep dasar ini sampai ke gimana sih cara merancang tata letak cahaya di sebuah ruangan sungguhan. Seru banget kan? Yuk kita mulai. Oke, jadi ini silabus kita buat hari ini. Kita mulai dari istilah dasar, terus lanjut ke hukum kebalikan kuadrat, masuk ke cara menghitung iluminasi, dan terakhir gongnya nih, desain tata letak ruangan. Kita masuk ke bagian pertama dulu ya, istilah dasar. Kosakata pencahayaan. Nah, sebelum kita pusing sama angka, kita harus paham dulu nih alfabetnya dunia pencahayaan. Kita mulai dari intensitas luminasi. Coba bayangin, ini kayak kekuatan mentah dari sebuah sumber cahaya buat mancarkan sinarnya ke arah tertentu. Daya dorong utamanya lah ibaratnya. Satuan internasionalnya itu candela, disingkat CD. Jadi tiap kali kalian dengar kata candela, langsung aja mikir, oh ini seberapa kuat pancaran dari sumbernya. Terus ada yang namanya flux iluminasi. Kalau intensitas tadi itu kekuatannya, nah flux ini adalah aliran nyata cahayanya yang keluar dari sumber tadi. Satuannya beda lagi, namanya lumen. Secara teknis nih, satu lumen itu adalah fluks cahaya yang memancar dalam ruang berbentuk kerucut dari sumber yang intensitasnya tepat satu candela. Gampangnya, ini tuh wujud aliran cahaya pas lagi di udara. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke iluminasi. Ini penting banget buat dicatat. Iluminasi itu ukuran cahaya yang benar-benar jatuh dan ngenain sebuah permukaan. Kayak cahaya yang lagi nyinarin meja belajar kalian sekarang ini. Satuannya lux atau disingkat LX. Rumus gampangnya gini, 1 lux itu sama dengan 1 lumen cahaya yang tersebar rata di area seluas 1 meter persegi. Sesimpel itu. Istilah dasar yang terakhir, luminasi. Awas, jangan sampai ketukar sama iluminasi ya. Kalau iluminasi itu cahaya yang jatuh ke benda, nah luminasi ini seberapa banyak cahaya yang dipantulin lagi dari benda itu ke mata kita. Ini nih yang bikin kita ngerasa sebuah benda itu kelihatan terang. Satuannya, ya tergantung banget sama jenis permukaannya. Kertas putih biasa sama cermin perak yang mengkilap pasti beda dong hasil pantulannya. Oke, kosakata udah aman. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, hukum kebalikan kuadrat. Gimana sih cahaya itu berperilaku? Sekarang kita bakal pelajarin aturan main alam semesta soal gimana cahaya itu bergerak di ruang kosong. Ada kutipan penting banget dari materi kita, bunyinya gini. Jadi, iluminasi dari suatu permukaan akan mengikuti hukum kebalikan kuadrat. Coba deh saya tanya ke kelas, bayangin kalian lagi pegang senter. Makin jauh sinarnya bergerak dari senter itu, apa yang terjadi? Pasti makin nyebar dan makin redup kan? Pertanyaannya, seberapa redup? Coba perhatiin ilustrasi piramida ini. Di ujung kiri, kita punya titik cahaya sebesar 1 candela. Pada jarak 1 meter, cahayanya jatuh penuh di area 1 meter persegi. Dapat deh iluminasi 1 lux. Tapi, lihat apa yang terjadi kalau jaraknya kita mundurin jadi 2 meter. Cahaya yang sama persis tadi sekarang harus nutupin area seluas 4 meter persegi. Akibatnya, kekuatannya langsung drop parah. Sisa cuma 1/4 lux aja. Nah, inilah yang namanya hukum kebalikan kuadrat. Cahayanya nggak hilang, dia cuma terbagi ke area yang jauh lebih luas. Masuk ke bagian ketiga, menghitung iluminasi. Waktunya kita ubah teori jadi angka. Teori udah dapat, hukum dasar udah ngerti, yuk keluarin kalkulator kalian. Kita ada kuis singkat nih. Bayangin ada lampu gantung di lab, intensitasnya 1000 candela. Lampu ini digantung pas banget 2 meter di atas meja kerja. Pertanyaannya adalah, berapakah iluminasi langsung yang jatuh persis di bawah lampu itu? Coba ingat-ingat lagi rumus simpel kita soal intensitas dan kuadrat jarak tadi. Nah, begini cara ngitungnya. Rumusnya itu E sama dengan I dibagi D kuadrat. I itu intensitas, D itu jarak. Tinggal masukin aja angkanya. 1000 candela dibagi 2 meter yang dikuadratin. Berarti 1000 dibagi 4 kan? Hasilnya tepat 250 lux. Jadi, meja lab itu dapat iluminasi sebesar 250 lux. Gampang banget kan? Tapi ya, di dunia nyata, kita kan nggak selalu berdiri persis di bawah lampu. Nah, kasus kedua ini agak beda tingkat kesulitannya. Ada lampu jalan, kekuatannya 2000 candela, tingginya 4 meter. Kita nggak mau cari tahu cahaya yang persis di bawahnya, tapi kita pengen tahu iluminasi di titik jalan yang jaraknya 3 meter ke arah samping dari bawah lampu itu.
Di sini, posisi cahayanya kan nabrak jalan dari sudut yang miring, ya nggak? Supaya nggak bingung, kita pecah logikanya jadi 2 langkah simpel aja, biar nggak ada yang ketinggalan. Langkah pertama, kita cari dulu jarak sebenarnya dari lampu yang menyonot miring ke titik itu pakai teorema Pitagoras. Baru setelah itu, di langkah kedua, kita pakai lagi rumus kebalikan kuadrat kita tadi. Tapi ingat, karena cahayanya miring, kali ini harus dikalikan dengan kosinus sudut penyinarannya. Yuk kita bedah hitungannya bareng-barang. Tingginya 4 meter, jarak sampingnya 3 meter. Akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat itu ngasih kita jarak miring atau hipotenusa tepat 5 meter. Oke, dapat jaraknya. Sekarang masukin ke rumus miring kita tadi. Kosinus sudutnya itu kan tinggi dibagi sisi miring, berarti 4/5. Jadinya 2000 dikali 4 dibagi 5 kuadrat dikali 5. Hasil akhirnya 64 lux. Lihat kan, cahayanya makin redup gara-gara jarak yang lebih jauh dan sudut pancaran yang nggak tegak lurus lagi. Sekarang, bagian keempat sekaligus terakhir kita, tata letak ruangan. Waktunya mikir layaknya arsitek. Wah, kalian udah makin jago nih ngitung 1-2 lampu. Sekarang saatnya level up. Kita lulus dari hitungan lampu tunggal dan masuk ke desain tata letak ruangan penuh. Dalam merancang posisi lampu, ada aturan mainnya, nggak bisa asal taruh. Pertama, rasio jarak antar lampu terhadap ketinggian pasangnya itu harus di antara 1:1 sampai 2:1 di atas permukaan kerja. Kenapa nggak boleh digantung terlalu tinggi? Ya balik lagi ke hukum kebalikan kuadrat tadi. Cahayanya bakal merosot drastis kalau kejauhan. Belum lagi repot kalau mau ganti bohlam kan? Terus pastikan juga jaraknya pas supaya area di antara 2 lampu itu terang cahayanya minimal banget 70% dari nilai cahaya yang ada persis di bawah lampunya. Biar nggak belang-belang terangnya. Nah, ini ada aturan yang super krusial buat area dekat dinding. Lampu yang ada di dekat dinding itu jaraknya harus persis setengah dari jarak antar lampu yang ada di tengah ruangan. Loh, kenapa harus setengah? Logikanya gini, titik di tengah ruangan itu kan dapat jatah cahaya dari 2 lampu, dari kiri dan kanan. Tapi titik di pinggir dinding, dia miskin cahaya, soalnya cuma disorot sama 1 lampu doang dari satu sisi. Makanya jarak ke dinding itu wajib dipotong jadi setengah, biar cahayanya tetap merata. Oke, mari kita masuk ke proyek akhir kelas kita. Ceritanya kita diminta ngerancang pencahayaan buat sebuah bengkel elektronik. Dari hasil perhitungan kebutuhan luxnya, ruangan ini ternyata butuh 15 buang lampu. Tapi masalahnya, dengan aturan rasio 1:1 tadi, nyusun 15 lampu secara rapi dan simetris itu bakal jadi mimpi buruk buat desainer manapun. Susah banget posisinya. Terus solusinya gimana dong? Gampang, kita buletin aja ke atas, jadi 16 lampu. Terus kita bikin formasi kisi 4 baris dikali 4 kolom. Kenapa hal ini boleh banget dilakuin baik secara teori maupun praktek? Karena formasi 4x4 ini ngasih kita layout yang benar-benar simetris. Dan nambah 1 lampu itu cuma ningkatin total iluminasi ruangan sekitar 6% aja. Naik sedikit banget, tapi ruangan bengkel kita jadi kelihatan super rapi dan ideal banget ngikutin aturan jarak tadi. Dan inilah dia hasil kerja keras kita, cetak biru ruangannya. Coba lihat betapa rapinya hitungan matematika ini. 4 baris lampu ditata dengan jarak persis 2,25 meter di area tengah antar lampu. Terus, perhatiin jarak dari lampunya ke dinding, tepat 1,12 meter. Sesuai aturan tadi, persis setengah dari jarak tengahnya kan? Bengkel ini sekarang punya pencahayaan yang merata, profesional, dan 100% taat pada hukum fisika cahaya yang udah kita pelajari hari ini. Keren kan? Teman-teman, saya harap kalian sama semangatnya dengan saya pas bedah materi tata cahaya ini. Nah, sebelum kelas selesai, saya punya satu tugas simpel buat kalian. Semacam bahan renungan lah. Coba deh sekarang kalian dongak. Lihat ke langit-langit ruangan kalian masing-masing. Perhatiin lampu-lampunya. Kira-kira letaknya udah ngikutin aturan rasio jarak dan aturan setengah jarak dinding tadi belum? Atau jangan-jangan arsiteknya dulu suka bolos pas kelas fisika cahaya ini? Bercanda ya. Terima kasih udah ikut mikir bareng di sesi explainer materi ini. Teruslah belajar, terus perhatiin detail fisika di dunia sekitar kalian, dan sampai jumpa di analisis materi seru kita berikutnya.